Oke, kembali lagi di Sok Jadi Pandit dan kali ini gua mau membahas beberapa pertandingan yang ya cukup seru kalau gue bilang. Kita mulai dulu dari La Liga, ada Almeria berhadapan dengan Real Madrid. Di pertandingan kedua, Real Madrid mampu meraih kemenangan 1-3 di kandang Almeria. Setelah di pertandingan pertama Real Madrid mampu menang 2-0 berhadapan dengan Athletic Bilbao. Nah, dari starting eleven Madrid tetap bermain dengan 4-4-2 diamond. Ada satu perubahan dibandingkan pertandingan lawan Bilbao, ya kan? Rudiger menggantikan Militao plus Kroos yang dimainkan menggantikan Camavinga. Sisanya sama, ya. Dan Madrid kembali lagi punya pemain yang namanya Bellingham. Kali ini menciptakan 2 gol 1 assist di pertandingan keduanya, dan 2 pertandingan dia sudah cetak 3 gol 1 assist. Ya, ini pembelian yang sangat luar biasa, yang debutnya luar biasa. Bahkan di pertandingan kedua dia bisa langsung gemilang, 2 kali man of the match, dan tidak perlu waktu lama untuk beradaptasi dengan sistem baru ini. Padahal dia itu bermain di luar posisi aslinya, ya kan? Dia bermain sebagai nomor 10 di sini yang harus jadi whole player lah ibaratnya. Jadi ketika Rodrigo dan Vini ini melebar, dia masuk ke dalam untuk menyelesaikan peluang. Itu terlihat dari mana? Dari 2 gol. Perannya seperti itu dan dia bisa menjalankan itu dengan sangat baik. Dengan sangat baik. Tapi kembali lagi kalau gue bilang krusialnya di mana Madrid ini? Dengan formasi baru, yaitu di lini tengah. 4 pemain tengah. Bellingham, Tchouaméni, Valverde, Kroos, atau Modric yang dimain, atau Camavinga, ini perannya penting sekali. Jadi performa Real Madrid bagus atau tidak itu ditentukan oleh performa lini tengah mereka. Kalau lini tengahnya bermain bagus, kemungkinan besar mereka akan bermain bagus. Tapi kalau performa dari pemain tengahnya ini jelek, ya kemungkinan mereka akan bermain jelek. Karena porosnya itu di lini tengah. Ya, 4 pemain ini begitu luar biasa menguasai lini tengah, bertahan menyerang baik sekali. Jadi perannya itu begitu penting. Nah, kebetulan 2 pertandingan awal 4-4-nya perform. 4-4-nya benar-benar perform. Ya. Dan sebenarnya apakah Madrid tanpa celah? Gue bilang nggak tanpa celah juga. Gue masih melihat Real Madrid itu cukup lemah dalam menghadapi bola-bola atas. Terutama crossing itu sering kali loh. Gue perhatikan kebobolannya crossing, dan berapa kali peluang-peluang dari Almeria itu dari crossing itu cukup membahayakan dari lini pertahanan Real Madrid. Jadi mungkin itu yang bisa dievaluasi oleh Ancelotti, ya, terutama lewat bola-bola atas. Pertahanan Madrid itu masih banyak PR juga, masih cukup rawan lah, ya, terutama lewat bola-bola atas. Ya, tapi secara overall gue happy dengan hasilnya. Mereka bermain baik. Vini cetak gol akhirnya, cetak gol pertama walaupun mainnya nggak bagus-bagus amat, cuman that's okay lah. Yang penting dia bisa cetak gol, dia bisa meningkatkan kepercayaan diri dia. Dan ya, yang terpenting 3 poin. Mereka berada di peringkat 1 sementara di bawahnya Valencia dengan 6 poin. Oke, it's a good start dari Real Madrid, 2 kemenangan dari 2 pertandingan away loh. Sulit ya meraih kemenangan away, nggak segampang itu. Tanya aja sama Barcelona. Nah, kita ke IPL. IPL ada dua pertandingan. Yang pertama Liverpool dulu. Liverpool menang 3-1 berhadapan dengan Bournemouth, ya. Ini juga merupakan 3 poin pertama dari Liverpool. Liverpool turun dengan squad sama persis seperti kemarin. Becker, terus Robertson, Van Dijk, Konate, Arnold di belakang. Di tengah ada Gakpo, McAllister, dan Szoboszlai. Di depan ada Luis Diaz, di kiri Jota dan juga Mohamed Salah. Nah, yang menjadi permasalahan dari Liverpool ini adalah di menit-menit awal mereka error, ya. Lini belakang mereka membuat banyak sekali blunder. Kebobolan menit 1 beruntung offside, abis itu kebobolan menit 3 ya dari blundernya Trent Alexander-Arnold. Nah, ini ya bisa gue bilang mungkin mereka belum siap atau masih mungkin nyawanya kemana sehingga di menit-menit awal banyak sekali kesalahan. Alisson Becker pun melakukan kesalahan di awal sampai kena kartu kuning. Tapi setelah mungkin 10 menit, 15 menit mereka ambil kontrol. Ketinggalan 1-0 mereka lebih ngegas, mereka coba untuk menekan pertahanan Bournemouth, dan mereka menunjukkan bahwa mereka bisa menyerang. Kena mistar Van Dijk, abis itu mereka dapat gol di menit 27 lewat Diaz, gol keren by the way. Terus Salah dapat gol di menit 36, penaltinya ditepis, abis itu dia rebound, ya itu easy goal lah dari Mohamed Salah. Ya, di babak kedua praktis mereka mendominasi, ya.
sampai kena kartu merah McAllister. Apakah itu kartu merah? Ya rada-rada menurut gue apa ya, memang sih itu pool ya, dan peraturan pool memang kartu merah tapi nggak intentional gitu. Jadi mungkin kalau gue bilang lebih fair kuning, cuman menurut pendapat wasit itu merah ya. Coba aja kita ambil case lain, tadi Bruno itu dikenain pool juga tapi nggak dikasih kartu. Jadi keputusan wasit itu bisa berbeda. Ya tergantung wasitnya siapa. Ya, jadi aturannya sama, wasitnya siapa, wasitnya berbeda itu keputusannya bisa berbeda. Nah, setelah kartu merah, justru Liverpool mendapatkan beberapa kali counter. Berapa kali counter dan bisa menciptakan gol di menit 62 Jota. 3-1 praktis gue bilang kill the game. Ya, kill the game walaupun di menit-menit terakhir Bournemouth itu dapat banyak peluang. Ya, Alisson menyelamatkan 2 kali, terus finishingnya aduh Solanke lah, terus masuk si siapa? Moore pemain Wales ini, aduh ampun Anda finishingnya. Jadi secara overall ya Liverpool layak menang. Ya mereka musim kemarin lawan Bournemouth itu menang 9-0 di kandang. Jadi nggak heran kalau mereka bisa menang lawan Bournemouth. Ya ini kemenangan yang penting juga dari Jurgen Klopp. Apakah mereka main luar biasa? Enggak, sama sekali enggak, masih jauh. Dan PR-nya apa? Di lini tengah. Szoboszlai main luar biasa, Gakpo nggak kelihatan, McAllister so-so. Nah ini perannya ini tiga-tiganya ini nggak jelas kalau menurut gue. Tiga-tiganya pengen menyerang sehingga tidak ada DM murni. Nah beruntung masukkan Endo di babak kedua dan di Endo di situ defense jauh lebih baik. Nah gue pengen lihat nanti di pertandingan ketiga ketika Endo dimainkan sejak awal sebagai DM seperti apa permainan Liverpool. Apakah lebih stabil, apa lebih lini tengahnya lebih tenang atau lebih apa ya kalau gue bisa bilang lebih apa ya, stabil lah, lebih stabil, lebih nggak semuanya menyerang. Kita akan lihat nanti ya. Yang jelas ini poin penting, 3 poin penting untuk Liverpool dan ya that's it. Oke. Terus pertandingan selanjutnya MU Tottenham Hotspur. Spurs main di kandang ya, dan di pertandingan pertama kemarin mereka imbang 2-2. Gue nggak nonton tapi gue lihat banyak orang yang bilang Spurs ini mainnya luar biasa. Spurs ini mainnya ball possession, beda banget dengan zamannya Conte, zamannya Nuno Espirito Santo, beda banget di zamannya Ryan Mason. Ya gue expect Tottenham akan main tiki taka atau gimana kan, ya dong dengan banyak pemain seperti itu. Nah MU gue kemarin nonton di pertandingan pertama, ya gue expect MU, gue bilang harusnya MU ini bisa memanfaatkan Spurs yang bermain terbuka dengan banyak space di belakang. Tapi ternyata amburadul. Ya, kita bahas starting lineup. Spurs itu main dengan 4-2-3-1, Vicario kipernya Empoli main luar biasa juga. 4 back di belakang, Udogi di kiri, Van de Ven, Romero, Poro. Kalian mungkin nggak kenal ya nama-namanya. Di tengah ada Bissouma dan Sarr, 2 pemain yang menurut gue man of the match di pertandingan kali ini, 2 pemain tengah yang luar biasa. Son di depan, Madison dan juga Kulusevski, di belakangnya Richarlison sebagai nomor 9. MU 4-2-3-1 juga, Onana, Wan-Bissaka, Varane, Lisandro Martinez, Luke Shaw, Casemiro, Mason Mount, Bruno, Anthony, Garnacho dan juga Rashford. Jadi sama persis seperti pertandingan pertama. Gue juga nggak ngerti, mungkin Ten Hag ingin memberikan kesempatan kepada squad yang utama, squad yang di pertandingan pertama, squad yang sama, bisa nggak dia mainnya lebih bagus. Ya ternyata ya sama aja, lu tidak bisa mengharapkan hasil yang berbeda dengan cara yang sama, dengan pemain yang sama. Itu harus dipahami oleh Erik Ten Hag. Di babak pertama sebenarnya apakah Tottenham mainnya yang seperti orang bilang itu? Gue bilang enggak. Mereka mencoba membuild up serangan, iya, tapi secara akurasi passing ini parah banget. Parah banget. Mereka ada momentum mereka mau ngasih bola tapi hanya di belakang. Yang nggak bahaya sama sekali. Ya, sedangkan MU di babak pertama gue bilang masih agak mending. Agak mending dalam arti mereka berapa kali menang duel di tengah, mereka coba untuk menyerang lebih agresif, dapat peluang emasnya headingnya Bruno, sayang sekali Brunonya headingnya nggak tahu kemana, terus shootingan Rashford juga mampu di save oleh Vicario, peluang besar. Jadi cukup baik lah MU di babak pertama, masih mending dibandingkan pertandingan lalu kan hancur banget. Ya, sedangkan Spurs memang secara permainan hancur juga, tapi mereka dapat peluang berbahaya juga loh di babak pertama, dapat 2 kali mistar.
satu kali mistarnya si Pedro Porro, terus disusul yang kena deflectnya Luke Shaw, kena tiang. Lalu ada beberapa kali shot on target dari Kulusevski yang mengarah ke Onana. Terus ada shot-shot juga dari pemain-pemain Spurs lainnya lah yang setengah-setengah peluang. Jadi mereka bukan tanpa peluang, tapi secara permainan masih jauh dari kata bagus. Masuk babak kedua, gue bilang Spurs lebih agresif. Spurs lebih unggul lah di babak kedua dibandingkan Manchester United, kalau gue bisa bilang. Karena secara serangan, secara peluang mereka jauh lebih berbahaya. Ya bahkan mereka bisa cetak gol di menit 49 lewat Sar, dan golnya memang sedikit deflect dari Lisandro kan sebelum ke Sar. Bam, Pape Sar, dia finishingnya luar biasa sih, volley-nya itu sulit ya melakukan seperti itu. Jadi perlu diapresiasi. Nah, 1-0 membuat Tottenham jauh lebih smooth bermainnya, jauh lebih mereka mungkin lepas ya pressure-nya, dan terlihat mereka lebih menang duel di tengah sering, serangan juga lebih banyak yang berbahaya, dan MU di situ kelihatan keteteran menghadapi serangan-serangan cepat dari Tottenham Hotspur. Nah, MU masalahnya di mana kalau gue bilang? Di lini tengah dari pertandingan pertama. Di lini tengah mereka terlalu jauh jaraknya. Bruno, Mason Mount, Casemiro itu posisinya itu nggak jelas. Benar-benar nggak jelas. Kadang Casemiro ke depan, Mason Mount nggak kelihatan sama sekali. Bruno pun kemana-mana, gue nggak ngerti. Nggak ada koordinasi di lini tengah. Di belakang kali ini banyak blunder. Lisandro yang nggak pernah bikin blunder, sekarang bikin blunder. Jadi secara tim memang ini nggak jalan di pertandingan kali ini. Sama sekali tidak jalan. Mereka hanya dapat mungkin sekali tiang di babak kedua Anthony. Pada saat mereka ketinggalan 2-1 di menit 83, mereka lebih main sporadis, semua di crossing, gak ada peluang yang benar-benar berbahaya juga. Jadi kalau berdasarkan itu semua, gue rasa Tottenham layak menang. Ya walaupun masih jauh dari kata bagus ya, bukan berarti Tottenham mainnya bagus juga, nggak terlalu juga kalau gue bilang. Cuman memang MU-nya ini ancur-ancuran. Garnacho, ya nggak ngerti lah gue, masih jadi starter. Anthony sama persis. Mason Mount amburadul. Rashford gak kelihatan. Jadi ya gue nggak ngerti ya, kalau Ten Hag tidak membuat perubahan di pertandingan ketiga, mungkin memainkan susunan pemain yang berbeda atau strategi yang berbeda, gue rasa MU ini sulit nih prospeknya. Karena kemarin pun menang juga ya ugly, very ugly win. Lucky juga beruntung. Mungkin orang fans MU bisa protes karena penalti nggak dikasih, cuman ya lu nggak dapet penalti, lu harusnya bisa lebih minimal menciptakan peluang berbahaya. Ini dikit banget peluang berbahaya dari mereka. Ya lu nggak bisa salahin penalti juga. It happens. Kemarin lu diuntungkan, Onana nggak dapet penalti, sekarang lu dirugikan. That's football. Kadang lu dirugikan, kadang lu diuntungkan. Jadi nggak usah merasa paling dizolimi juga. Memang secara permainan MU tidak layak menang. MU layak kalah. Oke? Jadi untuk fans MU, ya mungkin ini terlalu cepat kita untuk menjudge bahwa Erik ten Hag, apakah ya kalian itu terlalu, menurut gue udah ada hashtag Ten Hag out, menurut gue tidak fair ya, baru 2 pertandingan. Jadi kita harus lihat konsistensi MU seperti apa. Musim lalu 2 pertandingan pertama ancur-ancuran, abis itu mereka bisa perlahan-lahan bangkit. Jadi kita lihat ya bagaimana MU apakah bangkit atau tidak. Nah untuk Spurs, menurut gue soal ya masalah apa ya, finalnya aja. Contoh passingnya lebih diperbaiki, contoh final passnya lebih diperbaiki, contoh finishingnya lebih diperbaiki. Tapi secara ide, secara strategi menurut gue jauh lebih baik daripada sebelumnya. Oke, segitu dulu pembahasan kali ini. Kita akan kembali lagi di video-video selanjutnya. Salam sepak bola.